Shalom, selamat pagi, selamat hari Kamis bagi Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Senang rasanya saya Pendeta Daniel Iqpan di Hatogon Lumban Gaul boleh berjumpa kembali dengan Inang, Amang, dan saudara-saudari di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menenangkan hati kita, memberikan waktu untuk bersaat teduh melalui doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kehidupan di hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan Engkau menjaga kami tadi malam sehingga kami boleh bangkit pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, sebelum kami menjalani beragam aktivitas kami hendak terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, didasarkan pada 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14, beginilah firman Tuhan bagi kita. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, bayangkan sebuah tanah yang kering dan retak karena kemarau yang panjang. Penduduknya tentu mengalami rasa gelisah, karena sumur-sumur pun juga mengalami kekeringan dan banyak tumbuh-tumbuhan mengalami gagal panen. Tetapi suatu hari hujan deras turun atas tempat itu, membasahi tanah-tanah mereka, mengisi sungai-sungai mereka, dan memberikan kehidupan yang baru. Demikianlah pemulihan Tuhan. Ketika hati yang kering karena dosa bertobat, maka Tuhan mencurahkan hujan anugerahnya kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, Amang Inang, ayat ini merupakan janji Tuhan kepada Salomo setelah ia selesai membangun bait suci Tuhan. Tuhan sedang mengingatkan bahwa berkat dan pemulihan bukan hanya datang dari upacara ritual keagamaan atau bangunan yang indah yang sering sekali dipikirkan oleh banyak orang, tetapi justru dari kerendahan hati, dari doa yang sungguh, dan pertobatan sejati dari umat Tuhan. Sering sekali kita ingin hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya kuncinya itu dimulai dari hati yang tunduk kepada Tuhan. Pemulihan bukan dimulai dari luar, tetapi dari dalam hati kita saat kita kembali kepada Tuhan dengan rasa yang sungguh-sungguh. Amang Inang dan saudara-saudariku, ayat kita pada hari ini adalah ajakan Tuhan kepada umatnya, kepada kita juga yang mendengarkan firman Tuhan, agar kita mengalami pemulihan rohani dan sosial. Tuhan tidak berbicara kepada orang yang tidak mengenal Dia, tetapi Tuhan berbicara kepada umatnya, mereka yang sudah mengenal Tuhan dalam konteks firman ini. Artinya, justru umat Tuhan sendiri yang perlu bertobat dan kembali kepada Tuhan agar berkat dan pemulihan bisa mengalir di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Merendahkan diri berarti mengakui bahwa kita tidak bisa memulihkan diri sendiri tanpa Tuhan. Maka yang kita butuhkan hanyalah uluran tangan Tuhan
melalui doa, dan terus mencari wajah Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan atas pengampunan Tuhan, maka kita mampu berbalik dari dosa-dosa kita, yaitu mengubah arah kehidupan kita, meninggalkan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan niscaya Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, yaitu dengan berbalik arah dan menjalani kehidupan yang penuh dengan pertobatan. Kiranya Tuhan menguatkan Amang Inang dan saudara-saudari sekalian. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa betapa sungguh indahnya Tuhan, bukan hanya bangunan atau bait suci-Mu yang perlu kami perhatikan, tetapi kehidupan diri kami Tuhan, secara rohani dan spiritual, perlu kami perbaiki di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Tuhan, seringkali mungkin kami menjalani kehidupan kami dengan kurang maksimal, jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam pencobaan, dan melupakan Engkau. Tetapi pada hari ini Tuhan, kami mau mengambil sikap, kami mau mengambil tekad, bahwa kami mau menjalani kehidupan kami dengan lebih baik, dengan terlebih dahulu Tuhan mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Untuk itu Tuhan, kami tidak tahu kelak akan apa yang kami hadapi pada satu hari ini, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, supaya kami kuat, supaya kami Tuhan dimampukan menjalani kehidupan kami saat kami lelah, saat kami mungkin Tuhan akan terjatuh. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami dan menopang serta memampukan kami. Bagi jemaat Tuhan yang hari ini merasakan sukacita karena pertambahan usia, biarlah Tuhan yang menambahkan sukacita, menambahkan damai sejahtera bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, juga yang berulang tahun pernikahan. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini bagi jemaat Tuhan yang berada di dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Biarlah Tuhan memberkati proses pengobatan medis, baik makanan ataupun obat yang dikonsumsi, supaya itu semua menjadi kebaikan bagi jemaat Tuhan saja. Dan bagi kami akan beraktivitas pada hari ini, baik itu yang ke kantor, baik itu yang ke lapangan, baik itu Tuhan yang ke sekolah, biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami dan menyertai kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima dan dengarkanlah doa kami ini, dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.